Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novi Nuraini. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajarannya, jangan lupa untuk subscribe ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan bukanlah sebuah fenomena baru yang saat ini kita jumpai. Sejak dulu, pencemaran lingkungan sudah menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh kita akan menghasilkan sisa-sisa atau sampah yang seringkali menjadi penyebab berbagai bentuk polusi. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat atau energi berbahaya ke dalam lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan gangguan atau kerusakan pada ekosistem, kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada 5 konsep dasar dari pencemaran lingkungan. Yang pertama, sumber pencemaran. Merujuk pada sumber-sumber yang menghasilkan zat-zat pencemar ke dalam lingkungan, baik melalui kegiatan manusia maupun proses alami. Yang kedua, zat pencemar merupakan substansi yang masuk ke dalam lingkungan dan dapat menyebabkan dampak negatif pada organisme hidup maupun komponen ekosistem. Yang ketiga, penyebaran. Proses di mana zat pencemar tersebar melalui udara, air, atau tanah, mencapai berbagai lokasi yang jauh dari sumber asalnya. Yang keempat, dampak lingkungan, merujuk pada efek negatif yang ditimbulkan oleh zat pencemar terhadap ekosistem, seperti polusi air, polusi udara, dan kerusakan habitat. Dan yang kelima, dampak kesehatan, merujuk pada kesehatan manusia seperti gangguan pernapasan, iritasi kulit, penyakit kronis, dan penurunan kualitas hidup. Lalu, dari mana sumber pencemaran lingkungan itu? Sumber pencemaran lingkungan ada yang berasal dari alam, misalnya lahar gunung berapi, asap karena kebakaran hutan, rusaknya lingkungan karena banjir, dan sebagainya. Sementara itu, sumber polutan dari lingkungan yang berasal dari aktivitas manusia yang menghasilkan limbah. Contohnya seperti limbah domestik, yaitu pembuangan limbah domestik yang langsung ke sungai atau laut tanpa pengolahan terlebih dahulu, dan penggunaan deterjen dan produk kimia rumah tangga yang berlebihan yang mencemari lingkungan. Selanjutnya, ada juga sumber pencemaran dari kendaraan bermotor, yaitu emisi gas buangan dari kendaraan, misalnya karbon monoksida, hidrokarbon, dan partikulat, dan penguapan bahan bakar, misalnya uap bensin. Lalu ada juga dari pembangkit listrik, yaitu emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil, misalnya karbon dioksida dan sulfur dioksida. Selain itu, sumber pencemaran juga bisa berasal dari pabrik dan industri, yaitu emisi gas buangan dari cerobong pabrik dan penggunaan bahan bakar fosil dalam proses produksi, misalnya seperti pembakaran batu bara dan minyak bumi. Selain itu, masih banyak juga loh sumber-sumber yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Demikianlah materi pembelajaran mengenai pencemaran lingkungan yang dapat saya sampaikan. Semoga setelah menyimak video ini, kita semua dapat mulai belajar untuk menjaga lingkungan kita dengan tidak mencemarinya. Mulailah dari hal-hal kecil yang nantinya akan berdampak besar bagi lingkungan. Karena satu tindakan untuk alam, satu tindakan untuk masa depan. Jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ya. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.